Ukuran utama kapal. Desain lambung atau rencana garis air didesain berdasarkan pada ukuran utama kapal, koefisien bentuk dan kecepatan kapal. Perubahan bentuk lambung kapal dapat mempengaruhi karakteristik kapal, di antaranya penambahan tahanan, kemampuan manuver kapal, ketahanan terhadap olengan kapal atau roll damping, kemampuan bergerak di gelombang, kemampuan menahan hempasan gelombang, dan volume di bawah geladak. Panjang kapal. Secara grafik dimensi, panjang kapal meliputi length on the waterline atau panjang garis air atau LWL adalah antara sisi belakang balok linggi buritan dan sisi depan linggi haluan yang diukur pada syarat desain. Length between perpendicular atau panjang antara garis tegak atau LBP adalah jarak antara garis tegak buritan dan garis tegak haluan. 3. Length overall atau panjang keseluruhan kapal atau LOA adalah jarak antara titik terdepan haluan kapal atau stem dan titik terbelakang buritan kapal atau stern, termasuk tebal plat kulit. Lebar, tinggi, dan syarat kapal. Secara grafik dimensi, lebar, tinggi, dan syarat kapal meliputi depth atau tinggi kapal atau H adalah jarak vertikal antara titik terendah dari shear dan baseline. Draft atau syarat atau T adalah jarak vertikal antara garis muat rencana atau load line design dan baseline yang diukur pada bagian tengah kapal atau midship section. Koefisien bentuk terdiri dari koefisien blok atau bisa disebut dengan CB adalah rasio antara volume atau isi karena kapal atau bisa disebut dengan V dan volume kotak yang berdimensi sama dengan panjang, lebar, dan syarat kapal. Sketsa koefisien garis air. Waterline coefficient atau koefisien penampang garis air adalah rasio antara luas penampang garis air dan luas penampang persegi yang berdimensi sama dengan panjang dan lebar kapal. Koefisien midship. Midship section coefficient atau koefisien penampang tengah kapal adalah rasio antara luas penampang tengah kapal dan luas penampang persegi yang berdimensi sama dengan lebar dan syarat kapal. Longitudinal prismatic coefficient atau koefisien prismatik memanjang adalah rasio antara volume atau isi karena kapal dan volume prisma memanjang kapal. Koefisien prismatik vertikal. Vertical prismatic coefficient atau koefisien prismatik vertikal adalah rasio antara volume atau isi karena kapal dan volume prisma vertikal kapal. Volume karena. Volume karena atau isi karena kapal adalah volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air. Dalam hal ini, kulit dan komponen tambahan lainnya tidak turut diperhitungkan. Isi karena atau bisa disebut dengan V ditunjukkan sebagaimana persamaan ini. Volume perpindahan air. Volume perpindahan air adalah banyak volume air yang dipindahkan oleh lambung kapal yang berada di bawah permukaan air. Dalam hal ini, kulit dan komponen tambahan lain yang disimbolkan sebagai J seperti propeller, rudder, bilga keel, dan lain-lain telah diperhitungkan. Volume perpindahan air atau bisa disebut dengan VS ditunjukkan sebagaimana persamaan ini. Displacement. Displacement atau berat kapal itu sendiri adalah volume air atau bisa disebut dengan V yang dipindahkan oleh lambung kapal yang berada di bawah permukaan air dengan massa jenis
air atau bisa disebut dengan row. Dalam hal ini, fluid dan komponen tambahan lainnya tidak turut diperhitungkan. Displacement ditunjukkan sebagaimana persamaan ini. Berat kapal. Berat bobot mati atau deadweight ton. Berat bobot mati adalah kemampuan angkut dari sebuah kapal di mana di dalamnya termasuk berat muatan, berat bahan bakar, berat minyak lunas, berat air minum, berat bahan makanan, berat kru kapal, dan penumpang serta barang yang dibawanya. Persentase berat bobot mati terhadap berat kapal total adalah berkisar antara 70 sampai 85%. Berat kapal kosong atau lightweight ton. Secara garis besar, berat kapal kosong dibagi 3 bagian, yaitu 1. Berat lambung kapal dan bangunan atas. 2. Berat peralatan kapal antara lain jangkar, rantai jangkar, mesin jangkar, tali temali, capstan, mesin kemudi, mesin winch, derrick, dan lain-lain. 3. Berat mesin penggerak beserta instalasi antara lain berat motor induk, motor bantu, kettle, pompa-pompa, kompresor, separator, botol angin, cooler, intermediate shaft, propeller, shaft propeller, bantalan-bantalan poros, reduction gear, dan lain-lain. Volume ruang muat. Volume ruang muat atau kapasitas ruang muat adalah kemampuan angkut kapal dalam satuan meter kubik atau feet pangkat 3. Kemampuan angkut ini sangat tergantung pada jenis muatan. Secara garis besar, ruang muat kapal dibagi 3 bagian, yaitu 1. Ruang muatan cair atau liquid cargo tank. Yang kedua, ruang muatan dingin atau refrigerated cargo hold. Yang ketiga, ruang muatan kering atau dry cargo hold. Volume atau kapasitas ruang muatan kering umumnya dibedakan dalam 3 macam, yaitu gross cargo capacity, yaitu kapasitas ruang muat yang direncanakan, jadi tidak termasuk pengukuran konstruksi gading-gading atau frame. Yang kedua, grain cargo capacity, yaitu kapasitas ruang muat biji-bijian atau tanpa pembungkusan tertentu. 3. Bale cargo capacity, yaitu kapasitas ruang muatan. Tonnage. Tonase adalah sebuah satuan yang menunjukkan kapasitas muat kapal yang didasarkan pada nilai ekonomi kapal, khususnya dalam pembayaran pajak-pajak kapal.